Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Abdi Ilham Madani. Nama saya Jason Tito Adi Gunawan. Saya Armawati Puspita. Saya Musliman Gria. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisa perancangan sistem informasi penjualan bahan batik pada Rifki Batik yang berbasis web. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang proposal analisa perancangan sistem informasi penjualan bahan batik pada toko Rifki Batik berbasis web dengan anggota yaitu saya sendiri Armawati Puspita, Agde Ira Romadani, Agnes Bunga Anggria, dan Cesar Tito Adi Irawan. Oke, next Kak. Ya, latar belakang. Toko Batik Rifki adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang penjualan bahan batik dan pembuatan batik. Sistem penjualan saat ini menggunakan media telepon atau konsumen datang untuk bertanya langsung mengenai bahan batik. Jika hanya mengandalkan sistem penjualan dengan cara konsumen harus menelpon terlebih dahulu untuk mengecek persediaan bahan batik itu ada atau tidaknya, serta menanyakan harga, atau konsumen datang hanya untuk bertanya langsung mengenai bahan batik, terkadang bahan batik yang akan dipesan tidak sesuai, sehingga membuat konsumen itu harus menunggu dan terkadang dia melakukan pre-order terlebih dahulu untuk mendapatkan batik yang akan dibeli dengan sesuai dengan kebutuhan dia. Oke, next Kak. Oke, masuk ke rumusan masalah. Dengan adanya permasalahan yang telah disampaikan, maka rumusan masalah yang penulis serta tim ajukan yaitu bagaimana cara untuk mempermudah konsumen dalam melakukan pemesanan tanpa harus datang langsung ke tempatnya. Oke, baik, untuk next slide akan disampaikan oleh kakak kita yaitu Kak Cesar. Waktu dan tempat kami persilahkan, Kak. Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka dimaksud dari penulisan ini adalah membangun website e-commerce penjualan baju batik di toko batik Rifki. Adapun tujuan dari pembangunan website e-commerce penjualan bahan batik di toko batik Rifki adalah yang pertama, menciptakan media sistem informasi penjualan online sebagai media informasi yang dapat diakses siapa saja dan di mana saja selama ada koneksi. Yang kedua, meningkatkan omset penjualan. Yang ketiga, memperluas area penjualan toko batik Rifki. Yang kedua yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, mempermudah pemasaran bahan batik pada toko batik Rifki. Yang kedua, memberikan kemudahan informasi bagi calon konsumen untuk melihat bahan batik, memesan ataupun melakukan transaksi pembayaran pada toko batik Rifki secara mudah dan cepat. Yang ketiga, dapat meningkatkan volume penjualan sehingga pendapatan toko batik Rifki meningkat. Metodologi penelitian. Yang pertama, kerangka kerja, yaitu mendeskripsikan masalah, menganalisa masalah, mempelajari literatur, mengumpulkan data, menganalisis sistem berjalan, merancang sistem yang diusulkan, mengimplementasikan sistem yang diusulkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dani. Mbak Dani, silahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya akan meneruskan dari Mas Tito. Metodologi penelitian. 2. Menganalisa masalah. Menganalisa masalah merupakan langkah analisis masalah untuk dapat memahami masalah yang telah ditentukan ruang lingkup atau batasannya. Dengan menganalisa masalah yang telah ditentukan tersebut, maka diharapkan masalah dapat dipahami dengan baik. Next, Kak. 3. Mempelajari literatur. Mempelajari literatur atau studi literatur adalah tindakan yang dilakukan untuk mempelajari secara ilmiah dan teoritis terhadap masalah-masalah yang telah dibatasi
sebelumnya yang bersumber dari buku, jurnal, karya tulis ilmiah, artikel, tesis, dan berbagai sumber dari internet dan para ahli yang dapat dipertanggungjawabkan. Studi literatur sangat diperlukan agar penelitian yang dilakukan berpijak pada landasan teori yang jelas dan benar yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Dengan melakukan studi literatur, maka penelitian yang dilakukan tidak mengarang dan mengada-ada, sehingga dapat diterima di dunia ilmu pengetahuan dan masyarakat umum. Kegiatan studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mempelajari literatur. Literatur yang dipelajari dalam penelitian ini adalah literatur tertulis seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah, artikel, tesis, dan berbagai sumber dari internet dan para ahli yang dapat dipertanggungjawabkan. Next, Kak. 4. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data dilakukan untuk mengumpulkan semua data-data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik observasi. Teknik deskripsi adalah penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. 5. Menganalisis sistem yang berjalan. Menganalisis sistem yang berjalan adalah menganalisis sistem yang sudah ada pada perusahaan dan juga sebagai langkah pertama untuk menciptakan sebuah sistem yang menggunakan komputerisasi dengan bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Agnes. Oke, terima kasih. Yang keenam ada merancang sistem yang diusulkan. Perancang sistem yang diusulkan merupakan langkah berikut dari menganalisis sistem yang berjalan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pada sistem, dan kebutuhan-kebutuhan itulah yang diambil sebagai landasan untuk menciptakan sistematis komputerisasi sesuai dengan harapan agar dalam proses pengolahan data lebih efektif dan efisien. Next, Kak. Yang ketujuh, mengimplementasi sistem yang diusulkan. Mengimplementasikan sistem yang diusulkan merupakan langkah terakhir dalam menciptakan sistem, yaitu mengimplementasi sistem yang sudah diciptakan 40 dan mencoba menjalankan sistemnya apakah adanya kesalahan ataupun error setelah dijalankan. Next, Kak. Ini adalah anggaran biaya. Ada makro, media, dan domain. Sekitar 2.350.000. Hardware-nya satu paket komputer atau PC 15 juta, modem eksternal 8.500.000, printer 750, pemasangan wifi 2 juta. Kira-kira sekitar jumlahnya 23.900.000. Di sini ada penutup, yaitu kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penerapan sistem terhadap permasalahan yang ada dalam perancangan sistem informasi e-commerce pada toko batik Rifki adalah sebagai berikut. 1. Konsumen dapat memesan bahan batik di mana saja apabila terhubung dengan jaringan internet. Konsumen hanya perlu membuka website toko batik Rifki, memilih produk, dan melakukan pemesanan tanpa perlu datang ke tempat. Kedua, dengan rancangan sistem baru, pembuatan laporan-laporan yang berhubungan dengan informasi persediaan penjualan dan pemasaran dapat dibuat secara cepat, tepat, dan dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, dengan mengaplikasikan sistem penjualan berbasis website, toko batik Rifki dapat melakukan promosi atau pengenalan bahan batik yang ada secara efisien dan efektif. Yang keempat, website yang dirancang dapat meningkatkan penghasilan toko batik Rifki
Hal ini karena penghasilan tidak lagi bersumber dari toko saja, tetapi juga melalui pemasaran online. Sarannya yaitu 1. Untuk mencegah rusaknya atau hilangnya data dalam file, sebaiknya dilakukan backup secara berkala dan scan terhadap virus yang rusak. Kedua, konten. Website e-commerce perlu ditambah untuk menarik lebih banyak pembeli. Yang ketiga, proses pembayaran seharusnya dapat dilakukan secara online. Juga misalnya pembayaran menggunakan PayPal, sehingga untuk konfirmasi pembayaran dapat diakses lebih cepat. Yang keempat, melakukan SEO atau Search Engine Optimization pada website untuk memaksimalkan website agar lebih dikenal atau lebih mudah dibaca oleh website engines. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Oke, video di atas merupakan hasil analisa dari proyek kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi dan saya mewakili teman-teman saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.